Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Berarti apa ini fi'il apa? Mudha'af. Nah, di sini fi'il mudhari ya. Aslinya dia binanya mudha'af. Apa Mas? Lazim atau muta'addi Mas? Muta'addi. Nah, artinya apa sih Mas? Jangan saja muta'addi lazim aja ya. Artinya apa itu? Khaffa yakhiffu. Artinya ringan. Ringan berarti apa nih? Lazim Mas. Lazim. Khaffa yakhiffu, lazim. Nah, ringan. Lanjut ya. Waro. Nanti Mas, waro. Waro ini sudah ya dulu ya? Waro. Ya Mas. Ini fi'il apa ini Mas? Binanya. Fa sama lam fi'ilnya huruf illah. Bina apa ini? Lafif apa ini? Mafruk atau makrun? Mafruk. Nah, terpisah kan? Huruf illahnya terpisah di mafruk. Baik. Ini binanya lafif mafruk. Pertanyaannya, dia termasuk fi'il muta'addi atau lazim? Lazim. Artinya apa sih? Mengenai paru-paru berarti apa? Muta'addi Mas. Nah, mengenai paru-paru siapa? Fulan gitu ya. Nah, berarti dia maksudnya muta'addi. Baik. Nanti Mas, sebelahnya ala. Ala ini fi'il apa ini binanya? Ajwaf, nakis atau misal? Nakis, karena lafaznya berupa huruf illah. Baik. Termasuk muta'addi atau lazim? Lazim. Baik, artinya apa Mas? Tinggi ya. Nah, lazim ya Pak. Ala ya'lu artinya tinggi. Makanya Allah punya sifat al-ulu. Istiwa Allah itu ya Pak. Dalam bahasa Arab artinya ala wartafa yang meninggi di atas. Itu istiwa. Makanya nggak boleh ditakwil ya. Nggak boleh ditakwil dengan istaula. Ala wartafa yang meninggi. Baik, ala qom. Pak Haji. Artinya apa Pak Haji? Ala liku ya atau luku. Artinya nyangkut, mengkait, apa? Bergantung atau menyangkut atau melekat. Artinya muta'addi. Nah, fi'ilnya mana binanya Pak Haji? Binanya apa? Sahih. Sahih ya. Nah, karena semuanya hurufnya sahih ya, nggak ada yang ilat ya. Baik, lanjut Mas. Sa'ala. Antum? Apa syaratnya? Sa'ala yas'alu. Bertanya. Berarti muta'addi. Ahsantum. Ini binanya apa? Bina fi'ilnya. Sahih ada berapa ya Pak kemarin? Ada 3 ya. Mahmus, mudha'af, sama salim. Nah ini apa ini? Mahmus. Karena ada huruf hamzahnya. Baik, masya Allah. Terus salah, atau Mas? Salah yasilu. Nah artinya apa? Mengalir. Masya Allah. Ini kayak apa ini? Binanya? Ajwa. Nah, karena ain fi'ilnya berupa huruf illah. Salah yasilu, mengalir. Sail. Makanya Bang, banjir dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab ya, sel, sail. Ada sel. Anak dulu bingung waktu di sana itu. Pada bilang sel. Anak itu pikir ya Bang, oh dari kata salah yasilu sail. Maksudnya air banyak mengalir. Banjir Mas artinya. Sel itu ternyata air yang banjir itu, kebanjiran. Ya. Terus yai asu.
Fadal mas. Itu aslinya apa? Akar katanya. Fi'il madinya apa? Ini kan fi'il mudhari ya? Ya Isa, ya Asu. Muta'addi atau lazim? Ayo mas. Artinya apa sih? Putus asa. Berarti apa? Lazim. Nah, betul kan? Putus asa. Berarti lazim. Baik, selanjutnya tawar. Tawa yakwi. Tawannya. Dalam sebuah ayat ada firman Allah berbunyi begini ya, Pak. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Matwi was sama'u matwiyatun biyamini. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi ini dalam genggamannya, ya, dan langit apa itu dalam lipatannya, melipat. Berarti kan matwiyah, tawa yatwi, melipat. Berarti apa? Nah, mutaaddi. Baik, selanjutnya Pak Haji ya, rawa yarwi, artinya meriwayatkan. Rawa meriwayatkan tulisannya. Berarti apa? Berarti ada ilmuwan ma di situ. Nah, asaltum mutaaddi. Barakallahu fiik. Lanjut, ya bisa, atau mas? Ya bisa nih mas? Ya bisa artinya. Artinya mas? Ya bisa apa? Di kamus apa? Gak ada. Masa gak ada? Yakin gak ada? Kalau enggak pakai kamus digital. Jelek ya? Ya bisa, yai basu. Jelek. Bukan Pak. Ada dulu di tasrif istilahi. Artinya apa? Kering ya Pak, kering. Ada kan? Ada sebuah perkataan begini, perkataan syair ya. Tarjun najata walam tasruk masalikaha. Innas safinata la tajri fil yabs. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak mau menempuh jalan keselamatan. Sangat mustahil jika kapal itu berlayar di daratan, di tempat yang kering. Bisa nggak kapal berlayar di tempat yang kering? Ya nggak bisa. Makanya kan ya, hanya kita jangan menghayal. Kalau ingin kita selamat dari api neraka, ingin masuk surga, ya harus tempuh jalan-jalan yang bisa mendekatkan kita ke surga. Mimpi, cita-cita ingin masuk surga tapi tidak mau menempuh jalan menuju surga. Ini mustahil bagaikan kapal yang berlayar di daratan. Mustahil ya, tidak bakal berjalan ya. Jadi kalimatnya yabs, artinya kering ya Pak, kering. Berarti apa? Nah,
lazim. Terus saqa yasuqu. Siapa ini? Aslinya saqa yasuqu. Dalam bahasa Arab, driver itu sopir mas ya, artinya sawaq. Dulu KTP-nya ada tulisannya begitu, karena sopirnya sawaq khos, sopir pribadi. Ya, berarti apa ini? Sampainya dia apa? Mengemudi. Berarti ya suka film mudhari. Muta'addi itu lazim? Muta'addi. Nah, mengemudi. Baik, kemudian sabaqah. Sama mana tadi? Habis ya? Aku berfaedah berarti. Atau mas? Sabaqah. Sabaq. Sabaqa yasbiqu. Artinya mendahului, Pak. Muta'addi. Nah, muta'addi. Muta'addi mendahului. As-sabiqunal awwalun itu orang-orang terdahulu. Ya, dari kita. Dari kalangan muhajirin wal ansor. Baik, rodiya. Antum mas, rodiya dia apa? Ya, radiyallahu anhu. Ya. Ridho, meridhoi, ya. Meridhoi. Berarti muta'addi. Raditu billahi rabban. Saya ridha Allah sebagai Rabb. Gitu ya. Baik, wajada. Mendapatkan ya. Berarti muta'addi. Satu. Nah, yang ini barakallahu fikum, ini contoh-contoh dari ya, dari lazim atau muta'addi. Ya. Baik, kawan. Coba kita lagi selesaikan ya. Insyaallah. Ada pertanyaan di sini? Nanti kita coba ya. Ketika baca kitab, kita lihat ini. Saya tanya muta'addi atau lazim ini bedanya ya. Nanti kita lihat. Kemarin masih bab awal ya, yang sulasi mazid ya. Belum selesai ya, Pak? Belum ya? Baik, sampai mana kemarin? Nakis sudah? Sudah ya? Sekarang berarti lafaz mafruq. Halaman 130, 131, Pak. Silakan. Iftah, dibuka. Untuk yang semua yang mu'tal di sini yang ada huruf ilat akhirannya, ini nanti pola atau wazannya ikut zakka yuzakki. Jadi samakan semua ya. Masdarnya cuma satu ya, Pak. Ikut wazan tazkiyatan. Itu ada di sini lafaz mafruq ada 4. Contohnya di sini wassa, wasya, kemudian waffa, kemudian walla. Silakan kita tasrif dulu wassa ya. Wassa yuwassi tausiyatan. Pada. Wassa yuwassi tausiyatan. Muwassit muwasson wassi la tuwassi muwasson. Artinya mewasiatkan. Coba sekali lagi ya, Bang. Sekali lagi samakan dengan zakat polanya. Ya, wassa yuwassi. Wassa yuwassi tausiyah. Mendengar kan tausiyah? Nah, tausiyah dan muwassil, muwasson, wassi, la tuwassi, muwasson.
Nah, berarti kalau orang yang berwasiat apa bahasa Arabnya? Muwassin. Orang yang diberi wasiat muwasson. Wasiat Allah, berwasiat Allah. Wasi, jangan kau berwasiat. La tuwasi. Nah, gampang ya Iwan ya. Kalau wasiat berarti tausiyah. Baik, ini mudah insyaallah ya. Sama dengan zakka yuzakki. Lanjut, wasya. Artinya menghias. Wasya yuwasyi tawsyiyatan. Tafadhal. Wasya yuwasyi Tawsyiyatan. Muwasyin. Muwasyan. Wasyi. La tuwasyi. Muwasyan. Wasyi la tuwasyi. Muwasyan. Isim zaman disemakannya muwasyan sama dengan isim maf'ul ya. Samakan dengan isim maf'ul. Lanjut, waffa yuwaffi tawfiyatan, artinya sempurnakan. Silakan ya. Waffa yuwaffi tawfiyatan. Muwaffin muwaffan waffi la tuwaffi muwaffan. Ya. Sempurnakanlah apa ya Pak? Wafi. Jangan kau sempurnakan. La tuwafi. Orang yang menyempurnakan. Muwafi. Kesempurnaan. Taufiyakan. Yang disempurnakan. Muwafa. Baik. Mudah ya. Terus walla sekarang menjadikan wali. Walla muwalli tawliyatan muwallan walli la tuwalli muwallan. Ya. Beda Iwan ya. Kalau kemarin kan kalau waliya yang sulasi mujarrad, ada waliya kan masih kan? Waliya yali wilayatan itu artinya apa kemarin? Menguasainya. Tapi kalau walla menjadi wali, dia itu akan menjadi wali ya. Nanti mungkin punya anak putri akan jadi wali nih nikah ya. Baik, wali santri, wali siswa ya Mas ya. Banyak kan wali sekarang. Jadi wali bukan yang bisa terbang doang Mas ya. Kita juga bisa jadi wali kan. Makanya Syekhul Islam menjelaskan semua orang berhak menjadi wali. Jadi wali tidak dibatasi orang-orang yang kata mereka punya karomah, bisa terbang, yang aneh-aneh itu loh. Bukan, semua bisa menjadi wali ya Pak. Bahkan sopir, mungkin sopir apa? Truk, tukang becak bisa menjadi wali. Ya, karena wali itu apa kata Allah standarnya? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut, kemudian mereka tidak pernah bersedih. Apa sifat mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Itulah sifat kewalian. Ya, siapapun bisa meraih derajat wali, ya. Jadi jangan dibatasi kata mereka yang bisa begini, itu kedustaan namanya, kedustaan. Itu bahkan menjadi wali syaitan. Semua berhak menjadi wali. Intinya dia bertakwa, beriman, dan semakin bertakwa kepada Allah, maka tingkat kewaliannya semakin tinggi. Makanya jangan salah, mungkin sopir truk, tapi ketika nyopir nyetel murata, sering zikir lisannya, kemudian baca Quran ketika duduk samping, masya Allah menjaga sholatnya. Jangan salah, mungkin dia bisa menjadi wali lebih tinggi walinya daripada kita kan ya. Baik. Selesaikan ya. Sekarang lafaz makruh. Qawwa, menguatkan. Ini Johan, saya ulangi lagi. Jadi di sini kita tahu ya cara membuat fi'il menjadi muta'addi.
Ya. Kalau qawiyah artinya kuat. Tapi kalau sudah ikut wazan fa'ala, berarti qawwa. Artinya menguatkan. Jadi muta'addi enggak? Jadi muta'addi yang tadinya lazim artinya kuat, qawiyah ketika disulasi mujarrad. Nah, sekarang ikut wazan fa'ala jadi qawwa, artinya sudah beda, menguatkan. Akhirnya jadi muta'addi atau lazim? Jadinya muta'addi. Ini ya, jadi kalau antum ingin menjadikan fi'il yang lazim ke muta'addi dengan cara ikutkan wazan ini. Contohnya tadi mungkin jalasa. Jalasa kan duduk ya, lazim. Kita ingin jadikan jalasa ini muta'addi, ikutkan wazan ini aja. Jalasa, itu ayat. Nah, jadi muta'addi, jadi mendudukkan. Ya, kalau udah mendudukkan berarti kan butuh objek. Itu caranya ya. Jadi fungsi bab ini sulasi mazid tambahan satu huruf itu nanti fungsinya untuk memuta'addikan fi'il yang lazim. Paham ya, Pak? Baik, silakan. Qawwa yuqawwi taqwiyatan. Qawwa yuqawwi taqwiyatan. Muqawwin muqawwan Qawwi la tuqawwi muqawwan, ya, menguatkan. Ya, menguatkan. Makanya kata Nabi apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ila Allahi minal mu'minil dha'if, gitu ya. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Makanya mungkin kita ya sebagai bentuk ikhtiar ya, olahraga ya, Mas ya. Fitness Mas ya, olahraga, fitness gitu ya. Jaga kesehatan kan investasi untuk usia tua Pak ya. Ya, kata Nabi kan orang yang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, itu harus ikhtiar ya. Ikhtiar olahraga sempatkan lah. Seminggu 2 kali 3 kali. Ya. Biar nanti kan masa tuanya tetap sehat dan bugar. Ya, Mas ya. Baik. Kemudian di sini lawan. Apa lawan? Mengaburkan. Silakan. Lawwa yulawwi talwiyatan. Mulawwin mulawwan lawwi la tulawwi mulawwan. Ya, mulawwan. Terus ghawwa menyesatkan. Kalau ghawiyah sesat, tapi kalau ghawwa menyesatkan. Jadi muta'addi ya. Nah, ghawwa yughawwi tarwiyatan mughawwin mughawwan ghawwi la tughawwi mughawwan. Ya, mughawwan artinya menyesatkan. Sawwa menyamakan. Sawwa yusawwi taswiyatan. Silakan. Sawwa yusawwi taswiyatan. Musawwin musawwan sawwi la tusawwi musawwan. Tapi sawi ini kan, kalau bahasa Arab pasaran ya, pasar kita bahas masalah pasaran, itu artinya itu melakukan. Sawi, apa yang kamu lakukan? Orang sana bilangnya sawi. Sawi itu kayak fa'ala, mada fa'alta gitu Pak. Sawi, apa yang kamu lakukan? La tasawi kita, jangan kau lakukan ini. Anak kan pernah nanya teman saya itu sawi itu apa? Itu katanya berbuat, ya, apa yang kamu lakukan. Nah, ini hewan yang terkadang bahasa Arab amiyah pasaran itu beda dengan yang fushahnya ini, beda. Ya, beda. Nah, kalau di sana, kalau ketika dalam forum ceramah Pak ya, muhadharah, ceramah, menyampaikan tausiah, itu pakai bahasa Arab fushah.
Berarti kan dia berpendidikan, Pak. Sekolah. Kalau bahasa Arab pasaran, itu orang nggak sekolah pun bisa gitu. Karena bahasa Arab ya sehari-hari orang ngomong di pasar, di manapun ya. Makanya terlihat nanti ketika dia sudah menyampaikan ceramah atau muhadarah atau khutbah Jumat, itu pakai bahasa Arab, bukan pasaran. Kalau seperti itu sudah pakai bahasa Arab asli, fushah. Ya, makanya nggak semua orang bisa kan menyampaikan itu. Karena memang apa namanya bisa dilihat ternyata dia berpendidikan atau tidaknya, dia bisa fushah atau tidaknya di sini kelihatan. Makanya mereka pun belajar bahasa Arab fushah ya. Di samping sehariannya pakai bahasa Arab, mereka juga harus belajar bahasa Arab fushah. Nahwu shorab mereka belajar, Pak. Jangan salah ya. Di sekolah mereka ada pelajaran nahwu shorab sama. Karena bahasa Arab mereka sudah tercampur ya. Campur dengan pendatang-pendatang, kemudian banyak bahasa Arab bahasa Arab. Baik, sekarang kita belajar baca ya, ini selesai ya. Untuk tasrif sulasi mazid tambahan satu huruf bab fa'ala. Nggak diingat-ingat aja. Dan besok kita masuk bab yang kedua fa'ala yang panjang. Ya, tambahan satu huruf yaitu tambahan alif ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan. Jadi ada tiga apa ya? Masdarnya ada tiga, kemudian mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, latu fa'il, mufa'alun. Semaf'ulnya sama dengan isim zaman isim makan. Ya. Besok aja lah ya. Ini sama yang ini fungsinya memuta'adikan. Yang lazim jadi muta'addi. Yang sudah muta'addi nanti apa? Berarti butuh dua objek, Pak. Itu. Baik, kita baca ya, Pak. Sampai mana kemarin? Baca. Ini selesai berarti ya, yang mukadimah pertama selesai ya, berbeda. Mukadimah pertama udah selesai ya. Sudah. Jadi sekarang kita masuk mukadimah yang kedua ya, Pak. Man yaqra, siapa yang membaca nih? Saya mana tadi? Ya, urut aja. Ayo, kalau malu-malu kapan mau bisa? Siapa Ustaz yang baca? Hah? Yang baca siapa? Ya, biasa siapa nih? Mas Adi ya? Sebelah kanan dulu nih. Jangan urut. Udah saya datang. Hah? Pak Adi? Ya, boleh Mas ya? Gak apa? Al-usulus salasatu. Bentar, Pak. Al-usulus salasatu. Kemarin kita sudah bahas ya. Al-usul itu jamak taksir dari apa? Apa fi'il mufrad? Isim mufradnya? Mufradnya apa ya, Pak? Ini jamak taksir ini. Usulun mufradnya apa? Aslun. Aslun jamaknya usulun. Ingat-ingat itu ya. Ini jamak taksir. Ya, ini. Makanya dulu ketika kita bahas jamak taksir itu tidak ada kaidah khusus. Harus banyak membaca dan membukakan kamus. Jadi ketika kita baca ini ingat ketemu nih jamak taksir. Usul jamak dari apa? Aslun. Asal, dasar, jamaknya usul. As-salasatu. Landasan. Ya, landasan, dasar-dasar yang atau tiga landasan gitu Pak ya. Tiga landasan. Baik, silakan Pak. Iqra, istamir, lanjut. Iklam rahimahullahu annahu yajaba Wajaba di sini yajaba ya yaji yajibu
Nah, fi'il mudhari Pak. Fi'il mudhari. Nah, yajibu berarti ya. Yajibu ala kullu. Ala kulli, ingat ada ala ya Pak. Kalau ada alaf huruf apa itu? Huruf jar, maka setelahnya harus dikasrah. Ingat ya, kalau ada ala harus dikasrah. Ala kulli. Kulli. Nah, kulli nggak boleh kulu, nggak boleh kula, nggak boleh. Karena ada ala di situ, maka harus dikasrah. Ala kulli. Ala kulli. Nah, Muslimin wal muslimatin. nah, Ta'alam hadhihi ta'allamu. Nah ini Pak, nanti kita akan jelaskan insyaallah. ta'allamu hadhil masailu Masaili, masaili Pak. masailis salasati salasi wal amali bihinna. Bihinna. Nah, hasbuk, cukup dulu Pak ya. Kita akan analisa Pak, pelan-pelan nih. Kemudian kita masuk mukaddimah yang kedua. Nanti ada 3 mukaddimah ya Pak ya. Pertama sudah kemarin. Apa yang kemarin Abu Besar? Mukaddimah yang pertama intinya apa? Kesimpulannya saja. Mengamalkan ilmu, mendakwahkan, bersabar dari gangguan dakwah. Dari yang pertama dulu. Dari yang pertama. Mempelajari Ustaz. Ya, pertama kita jadi ada 4 perkara yang wajib ya untuk kita pelajari. Yang pertama harus berilmu. Seorang muslim harus berilmu. Setelah berilmu apa ya Pak? Mengamalkan ilmu. Yang ketiga apa? Mendakwahkan ilmu. Yang keempat bersabar ketika berdakwah. Dan ini terangkum dalam surat apa? Al-Asr. Nah itu intinya begitu ya ini Pak. Tugas kita seorang muslim yang 4 ini: belajar, berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, yang terakhir bersabar di atas ujian ketika berdakwah. Sudah itu intinya. Inilah orang yang selamat dan beruntung. Ya, selain ini kata Allah rugi. Mereka akan rugi. Baik. Nah sekarang kita masuk mukadimah yang kedua. Al-usulus salasa. Nah ini inti dari pembahasan kita ini insyaallah. 3 landasan. Iklam rahimakallah. Ketahuilah. Baik, siapa ini? Pak Mas Hadinya. Mas Hadi dulu nih. Iklam, Mas Hadi. Ini fi'il apa Mas? Fi'il apa ini? Amr, Masya Allah ya. Fi'il amr Pak, yang ketahuilah. Mas Hadi, kan iklam katanya ketahuilah. Dia lazim atau muta'addi? Lazim. Berarti harus ada yang diketahui kan? Berarti muta'addi. Nah, ini fi'il amr yang muta'addi ya Pak. Lagi Mas ya? Gak apa-apa ya? Sahih atau mu'tal Mas? Sahih. Sahih atau mu'tal? Sahih. Baik, akar katanya apa Mas? Enggak, fi'il madinya. Anda tanya fi'il madinya, akar katanya. Alima. Nah, santum alima aslinya. Alima ya'lamu ilman. Alimun maklumun. Iklam. Ketemu di situ. Di fi'il amrnya. Baik. Ketahuilah rahimakallah. Nah, ini biasa beliau, ciri khas beliau rahimakallah. Doa di sini apa ya? Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Baik. Pertanyaannya, setelahnya Mas ini, Mas Adi siapa nih? Ada Mas? Rahimakallah. Rahimah itu fi'il atau isim atau huruf? Rahimah dulu aja. Isim, fi'il atau huruf? Hah? Rahimah.
Yakin isim. Ikut wazan fa'ila. Fi'il ini. Fi'il ya? Nah, fi'il. Baik. Setelahnya ini. Antum Mas. Ini kan fi'il rahimah Mas ya. Anak tanyakan mana fa'ilnya, subjeknya mana. Kan setiap fi'il nggak mungkin berdiri sendiri ya. Harus ada subjeknya, pelakunya, predikat apa namanya? Ya subjeknya. Kalau predikat kan fi'ilnya ya. Ya subjeknya, berarti pelakunya. Siapa yang merahmati di sini? Ya Allah istiwa. Kayaknya Allah maka di domah ya. Harapannya domah. Rahimatallahu. Ingat kalau subjek itu harus di domah. Ya harokatnya. Sebagai fa'il pelakunya di sini Allah. Allah merahmati. Nah di situ kan Mas Pak Edi ya, ada fi'il fa'il. Pak Edi, berarti butuh apa ini? Yang mana Pak? Rahimah ini kan fi'il ya. Fi'ilnya lazim atau muta'addi Pak Edi? Muta'addi berarti mana objeknya Pak? Mana objeknya? Coba untuk cari objeknya. Subjeknya ketemu yaitu Allah. Berarti butuh objek dia. Siapa yang dirahmati? Kak. Yang domir K di situ ya Pak. Satu. Semoga Allah merahmati mu itu sebagai objek di situ, ya. Ini prakteknya Pak. Prakteknya di sini. Baik, Pak Edi di mas ini. Betul, K itu domir Anta. Domir anta Mas ya, Pak ya. Domir apa Pak namanya Pak? Takdirnya kan anta, betul. Domir apa Pak? Rafa mutasil, nasab mutasil, jar mutasil Pak. Coba pilih atau pilih aja. Rafa mutasil, nasab mutasil atau jar mutasil? Rafa mutasil, mumasil. Ini mutasil Pak, bersambung Pak. Mutasil. Yang mutasil. Rafa mutasil. Baik. Pertanyaannya rafa, nasab atau jar? Udah gitu aja. Jar Hah? Jar? bukan. Ingat dia sebagai objek. Berarti apa ya Pak? Nasab Pak. Ingat ya, kalau ada domir bersambung dengan fi'il, kemudian dia sebagai objek, pasti dia namanya domir nasab muttasil, dia sebagai objek maf'ul bih. Paham ya? Ingat gak? Ingat lah ya. Kemarin ada soal tuh di latihan itu ada kasih soal kayak gini. Kola koka itu, iya. Nah yang salah ya. Nah ini contohnya sama, ya sama. Domir nasab muttasil sebagai objek. Ingat-ingat ya Pak ya, sebagai objek. Baik, nah ini ya Pak ya, ciri khas dakwahnya beliau mendoakan, sering mendoakan. Atau melihat ya dari awal mukaddimah pertama, yang kedua juga sama, mendoakan. Siapapun yang membaca tulisan ini atau santri yang duduk sama beliau didoakan, semoga Allah merahmatimu. Baik, lanjut. Annahu, sesungguhnya. Ini annahu belum kita bahas, nanti aja ya. Kalau hu kan domir huwa Mas ya, domir huwa di situ jadinya hu. Yajibu, antum Mas, yajibu. Ini antum nih. Itu akar katanya, fi'il madinya. Ini kan fi'il mudhari ya, betul? Iya. Ada ya-nya kan? Ya mudhari'ah. Berarti fi'il madinya kan? Sudah kita tasrif dulu. Fa'ala yaf'ilu kalau enggak salah. Babnya dia wajib. Nah, maksudnya dia fi'il misal ya, binanya misal. Wajaba yajibu wujuban. Masdarnya wujuban. Baik, sentuh. Yajibu ini kan fi'il ya Mas ya? Betul ya? Pertanyaannya lazim atau muta'addi? Wajib kan? Sesungguhnya wajib. Muta'addi atau lazim? Lazim.
Baik, asal lazim ya, bukan muta'addi. Kalau mewajibkan baru mas muta'addi. Kalau ada me-nya berarti mewajibkan berarti muta'addi. Mas Denny, antum mas, antum harus jeli dikit nih. Kan ya jibu ini fi'il mas ya, Mas Denny, betul ya? Baik, pertanyaannya ini, mana fa'ilnya? Subjeknya mana? Kan setiap fi'il harus ada subjeknya. Gak mungkin dia berdiri sendiri. Ayo mas, antum cari itu di situ. Sampai di ujung gak apa-apa. Sampai wal amali bihi gak apa-apa. Antum cari semua itu mana kira-kira yang menjadi subjek dari kata yajibu, dari fi'il yajibu. Kira-kira apa ya? Mana berbeda? Muslimin wa muslimat. Muslimin wal muslimat. Mungkin nggak subjek itu harokannya kasar? Mungkin ya Pak? Nggak bisa berarti. Bukan. Ingat subjek harus apa toh? Domah ya. Cari yang domah ada di situ. Kalau fa'il itu jangan mundur ke belakang Pak. Di mana ya? Depan ya, jangan mundur ke belakang. Pasti di depan. Ini ya itu Pak. Mana ini? Ya. Ta'allumuna. Masa itu ya Pak. Itu dia fa'il di situ. Wajib mempelajari. Nah itu wajib belajar itu. Wajib apa? Belajar di situ. Coba kita artikan ya. Coba kita artikan nih. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Jelas ya? Annahu, sesungguhnya wajib. Ya wajib. Wajib apa? Belajar. Ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim dan muslimah. Belajar apa? Hadihil masailis salasi wal amali bihin. Wajib mempelajari 3 perkara atau 3 masalah ini dan mengamalkannya. Gitu mas. Kalau kita artikan secara letter like ini ya, secara urut aja gak apa-apa nih, bisa. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan, gitu ya, mempelajari atau belajar 3 perkara ini atau 3 masalah ini dan mengamalkannya. Jelas ya? Berarti ta'allum itu sebagai fa'il atau subjek dari apa? Yajibu. Karena hanya itu yang rofa, yang domah harokatnya. Yang lain enggak kan? Nah, jelas ya? Jelas ya? Jelas. Baik. Ya, jadi kalimatnya sangat ringkas sekali, tapi fokus dalam pembahasan. Jelas padat ya. Seorang muslim atau muslimah wajib mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya. Di sini ya Pak, beliau nanti akan membawakan, menjelaskan tentang masalah tauhid ya, masalah tauhid, masalah tauhid. Baik, sampai mana tadi? Antum mas, ikra untuk siap ya? Belum saya tanya lagi nih, belum ya? Tanya lagi deh, belum tadi belum. Ala kulli. Ini dia kalau ada ala itu huruf jar, maka harus di kasrah. Kalau kulli, muslimin. Kalau kuli itu nggak mabni ya? Enggak Pak, dia mu'rab. Mu'rab bisa kullu, bisa kulli, bisa kulla. Bisa berubah-ubah Pak ya. Dia mu'rab. Antum mas, muslimin itu akar katanya mas. Udah kita pelajari belum? Ikut wazan af'al. Belum ya?
Af'ala yuf'ilu if'alan. Belum ya? Belum ya, baru fa'ala ya. Nah, ini aslinya af'ala. Aslama yuslimu islaman muslimun. Nah, enggak apa-apa. Kalau tadi belum belajar kita nanti aja, enggak apa-apa. Aslama aslinya kita bahas af'ala. Kemudian muslimatin ini muannas ya. Ada tak marbutohnya di situ. Kalau muslim kan laki-laki, mudzakkar. Kalau muslimah apa? Muannas. Ta'allumu ini juga belum ya. Wazannya ta'allama yata'allamu ta'alluman, muta'allimun muta'allamun, ta'allam la tata'allam muta'allamun. Nanti insyaallah. Nanti ini yang berapa Pak? Yang tambahan dua huruf ya. Ta'allama. Ta sama lam fi'ilnya ditasydid. Afan ain fi'ilnya ditasydid. Baik. Hadihi. Antum Mas, hadihi siapa Pak? Antum isim apa namanya itu? Ayo, kita udah bahas dulu. Isim apa? Kalau nggak salah di pembahasan isim ma'rifat Mas. Ya. Isim apa namanya ini? Hadihi, ada hada, hadihi, hadani, haula'i gitu. Hah? Satunya lagi apa? Isyarat. Coba sebutkan Mas, isim isyarat yang mudzakkar. Hada, yang hada coba. Hada, hadani, haula'i. Terus yang muannas? Hadihi, hatani, haula'i. Sama ya, untuk jamaknya sama, haula. Baik. Ini kan itu. Baik, al-masail. Nah, ini yang masail nih. Antum Mas. Masail ini ditinjau dari bilangannya mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Nah, jamak Pak. Jawab sama Pak Edi itu. Jamak apa nih Mas? Taksir. Aslinya apa? Mufradnya? Nah, jamak taksir betul kan? Aslinya mas'alatun. Mas'alatun jamaknya masail. Ingat ya? Masih bahasa Indonesia ini, masalah itu. Itu mas'alatun masalahnya. Jamaknya masail. Ya, masail. Baik. Kalau as-salas ini sebagai naat ya, yang hanya sifat. Ya, sifat nanti aja kita jelasin. Wal amal. Kalau amal apa Mas akar katanya? Ini masdar ya. Fi'il madinya apa? Amila ya. Amila ya'malu amalan. Ini masdar. Nah. Baik, bihibna dengannya, maksudnya dengan tadi 3 perkara ini. Silakan Pak, mau baca Pak? Siapa Pak Haji? Silakan Pak. Al-ula. Coba Pak. Apa Ustaz? Yang masail Ustaz. Gimana? Ini tadi masaili atau masailah Ustaz? Nah ini nih. Sudah tanya Erot ini. Gimana mau dibahas enggak nih? Erotnya dibahas. Masailah kan Ustaz? Kita belum belajar Erot nih, tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, kita jelasin aja. Ta'allumu hadhil masaili ya. Dikasrah. Kenapa ya Pak? Karena dia sebagai badal dari hadhi. Karena hadhi itu asalnya mudhof ilaih Mas. Mudhof ilaih dari ta'allum. Berarti kan namanya mudhof ilaih kan apa itu kasrah kan ya? Nah, makanya kan al-masal sebagai badalnya, pengganti dari hadhi. Maka ikut kasrah. Termasuk yang mamnu minas sorfi bukan Ustaz? Yaitu kalau nggak ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam, maka dia mamnu minas sorfi dan tanda jernya dengan fathah. Tapi sedikit ada alif lamnya, maka batal. Ingat ya, kaidah mamnu minas sorfi, kalau ada alif lamnya batal. Ya, batal jer dengan fathah. Di antum ada alif lamnya nggak Mas? Ada alif lamnya nggak? Ada Ustaz. Ya, batal berarti. Kembali ke asal itu dengan
kasrah. Pernah dibahas nggak nih? Ma'al nasr fi tanda jarnya dengan fathah? Belum ya? Belum masuk? Ya, berarti antum sendiri yang ini. Yang nanya berarti. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Halo Pak, silakan Pak. Dari al-ula Pak ya. Di belakangnya mungkin al-ula anallaha Khalaqona. khalaqona Nah, di fathah semua itu. wa razaqna Wa razaqona. wa lam yatarokana Walam yatrukna. wa lam yatrukna Heeh. hamala Hamalatna. hamalan bal Bal arsala betul. ilaina rasulan Masya Allah terus. waman ata'ahu dakhala jannah Jannata jannata waman asoha asahu. waman asohu dakhala nar. Masya Allah. Mumtaz Pak. Barakallahu fikum. Baik, ya. Mudah kan sebenarnya kan ya? Mudah ya. Cuma nanti mungkin sedikit kita tanya aja ya. Al-ula yang pertama. Apa sih poin 3 masalah, 3 perkara yang wajib kita pelajari? Al-ula yang pertama. Perhatikan di sini, annallah, sesungguhnya Allah. Ini kan kalau ada anna nanti harus di fathah ya. Isim setelahnya. Annallaha, ha. Enggak boleh hu atau enggak boleh hi, enggak boleh. Harus ha karena inna atau anna itu fungsinya apa? Menasabkan isim setelahnya. Coba tuh melihat Al-Quran semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Gitu ya. Innallaha, enggak ada innallahu. Cari, percaya. Innallaha di fathah ya, enggak boleh di dhamma atau di apalagi di kasrah. Kalau kana beda, kalau kana baru dhammah Mas ya. Wa kana Allahu aliman hakimah. Nah itu. Kalau Allah di sini, kalau setelah anna atau inna wajib di fathah. Annallaha. Kemudian khalaqana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Berarti kalau kita baca khalaqna, rusak enggak maknanya? Rusak maknanya, kita menciptakan nanti jadinya. Jadi kita sebagai fa'ilnya ya Pak. Ingat, salah baca beda arti loh ya. Jangan disukun qafnya. Kalau kita baca gini Pak, khalaqna, kami menciptakan. Tapi kalau khalaqana, dia Allah menciptakan kita. Berarti nas sebagai apa? Objeknya. Sesungguhnya Allah menciptakan kita. Ini maunya begitu. Bukan sesungguhnya Allah kita menciptakan, rusak maknanya. Bahaya banget artinya itu. Masa kita menciptakan Allah? Alhamdulillah kan? Nah ini yang pentingnya masalah di sini ya. Berarti khalaqa di situ kan fi'il Mas ya. Fi'il. Baik. Coba sebelahnya itu. Untuk Mas, biasanya tanya, setiap fi'il pasti butuh yang namanya fa'il ya. Subjeknya mana Mas? Fa'ilnya mana? Ayo. Ayo, mana Mas ini bisa dibantu? Mana fa'ilnya Mas ini? Subjeknya mana itu? Karena khalaqa ini kan fi'il, pasti butuh yang namanya subjek. Gak bisa dipisahkan dengan subjeknya. Ini teman, betul, Allah betul. Tapi jangan langsung dijawab Allah ya, karena namanya fa'il itu ke depan bukan ke belakang. Iya. Berarti antum jawab begini, kalau depan gak ada nih, antum bilang begini, dhamir mustatir. Ya, takdirnya apa? Huwa, kembali ke Allah. Begitu caranya. Jangan jawab Allah, jangan. Karena nggak mungkin fa'il di belakang itu nggak mungkin. Mendahului fi'il nggak mungkin Mas ya. Nah, nanti jawabnya apa? Dhamir mustatir
takdirnya huwa, kembali ke Allah. Dia Allah menciptakan kita. Gitu. Nah, berarti khalaqa kan menciptakannya. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Mana objeknya Mas? Berarti objeknya mana di situ? Domir. Nah, ya domir nah itu takdirnya apa domir nah? Nahnu ya. Berarti domir apa namanya itu? Domir apa namanya? Rafa, nasab atau jar? Nah, nasab muttasil. Santu. Begitu ya? Sama aja muter ya kan? Kayak tadi sama. Domir nasab muttasil. Sesungguhnya Allah dia menciptakan kita. Di sini beliau Ikhwan ingin menerangkan tauhid apa namanya ini? Rububiyah. Paham ya? Terkait dengan perbuatan Allah namanya tauhid rububiyah. Yang tidak disebutkan kan Allahnya nya tidak boleh disebutkan. Tapi kalau manusia bisa disebutkan enggak? Maksudnya jadi kalau apa dengan fiilnya itu kan kalau Allah kan tidak boleh disebutkan. Tidak boleh disebutkan Allah. Udah jelas gitu di khalaqa. nah, Kalau manusia bisa nggak? gimana Mas pertanyaan? Enggak apa-apa. Kalau saya baca di situ Allah tidak boleh disebutkan nama Allahnya, tapi udah jelas di fiilnya itu gitu. Nah kalau manusia bisa nggak? Anda paham Mas Abdul ya? Maksudnya gimana? Maksudnya domirnya tadi Ustaz. Domir itu Pak ya? Domir nanya itu maksudnya Pak? Ya, yang mustatir itu ya. Kalau saya baca di sini kan Allah tidak perlu disebutkan, tapi udah jelas dia menciptakan gitu. Oh maksudnya itu dari segi artinya gitu Pak? Iya. Gak usah disebutkan gitu? Iya, Allahnya nggak boleh disebutkan gitu kalau saya baca di. Sesungguhnya Allah menciptakan kita. Iya. Nah maksudnya gimana? Jadi kalau dalam artinya itu nggak boleh disebutkan nama Allahnya gitu. Kalau saya baca di buku. Berarti gimana artinya Pak? Coba Pak, gimana berarti artinya? Coba, kalau diartikan gimana? Jadi udah jelas dia menciptakan Allah, menciptakan kita. Tapi di sini ada kalimat kalau tidak salah. Gimana Pak? Coba Pak. Ntar saya cari dulu. Terjemahnya gimana di situ? Kelamaan nggak? Nggak apa dah. Ingin tahu terjemahnya gimana itu? Oh nggak boleh disebutkan itu gimana? Kalau kan untuk minggu depan aja deh. Yang dulu nih. Kamu Pak? Oh, juga. Nah di sini mungkin sudah atau belum ya di sini karena pelakunya telah diketahui oleh semuanya. Contoh, oh belum nyampe berarti Pak. Belum ya? Oh belum, berarti antum belum. Ilmunya Pak ini sudah tinggi nih. Antum belum masih. Insyaallah. Baik, berarti nanti Pak ya. Wa razaqana, dan dia Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ya, semuanya Allah yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Ini tauhid yang tadi rububiyah ya. Jadi ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, yang terkait semua perbuatan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Walam yatrukna hamalan, dan dia Allah tidak meninggalkan kita
dalam keadaan apa? Sia-sia. Allah tidak meninggalkan kita dalam kondisi sia-sia. Masya Allah ya Pak ya. Jadi Allah ciptakan kita itu bukan untuk hal yang sia-sia. Makan, minum, tidur, main-main, enggak gitu. Apa fungsinya kalau kita kayak gitu? Bukan perkara untuk sia-sia begitu, untuk permainan, bukan. Nah ini kita tanya dulu nih ya. Wa razaqana. Berfaedah nih. Ini sama kayak khalaqana ya. Fa'alnya mana Mas? Fa'alnya mana? Domir Mustaqil. Takdirnya Huwa kembali ke Allah. Allah. Terus domirna di situ? Domirna razaqana. Domir nahnu. Domir nahnu. Sebagai apa? Sebagai objek. Objek ya, ya sebagai objek ya domir nasab Nasab muttasil. muttasil. Nah, sama kayak khalaqana tadi ya, sama. Kemudian walam yatrukna. Kenapa di sini saya sukun di situ? Kita baca sukun yatrukna. Kenapa kafnya kita sukun? Padahal itu kan aslinya nggak disukun tuh aslinya. Tapi karena apa? Ada lam. Ingat ya kan? Fungsi lam itu menjazmkan, mensukunkan fi'il mudhari. Lam yalid wa lam yulad. Gitu kan ya? Nah itu. Pokoknya kalau ada lam Pak ya, ingat kalau ada lam maka fi'ilnya disukun. Nggak boleh diharapkan dhammah atau fathah. Lam yalid. Aslinya kan yalidu. Ada lam nih Pak, namanya amil nih, yang mempengaruhi fi'il disukun gara-gara lam. Walam yulad. Ini gara-gara ini Pak, gara-gara lam ini jadi sukun. Kayak tadi nih, walam yatrukna. Walam yatruk. Nah, aslinya yatrukuna gitu Pak ya. Karena ada lam ini, gara-gara lam ini sukun nih, sebabnya ini. Namanya amil jazm. Ya kalau bahasa Arabnya amil jazm, yang menjazmkan fi'il mudhari, menjadikan sukun. Ingat ya, kalau ada lam jangan lupa disukun ya. Nanti ya, jadi artinya saling dari Allah ya, sebenarnya Allah menciptakan kita, Dia yang memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita. Tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita hamalan sia-sia. Allah masih Allah semuanya faktanya ya, dan tidak membiarkan kita hamalan sia-sia. Ini jawabannya, tujuan kita diciptakan itu apa sih? Kita harus pikir kembali nih. Bukan sekedar hanya makan, minum, main-main, perkara yang sia-sia, yang gak ada faedahnya. Nah ini, bukan seperti itu. Lihat, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita rasulan, seorang Rasul. Masya Allah Pak. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kita diciptakan, dikasih rezeki. Kemudian Allah juga utus seorang Rasul. Artinya apa di sini? Tugas Rasul ini membimbing manusia ya, agar tahu bagaimana cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah. Tujuan yang sangat mulia sekali ya. Jadi kalau kita di dunia nggak mikir akhirat, apa gunanya Allah itu seorang Rasul? Ya. Pertanyaannya di sini,
Kalau bal di sini huruf apa ya? Huruf kita nggak bahas. Huruf yang dia itu masuk kepada fi'il atau isim boleh dia. Masuk isim bisa, masuk fi'il bisa. Dia mabni ala sukun lah ya, bal, sukun terus. Gak mungkin dia bali atau balu, gak bisa kan ya? Dia mabni ala sukun. Senantiasa sukun. Arsala. Ini nanti kita masuk pembahasan apa? Fi'il sulasi mazid af'ala wazannya. Sudah belum? Belum ya? Belum, masih fa'ala ya. Arsala yursilu irsalan. Pertanyaannya di sini arsala di sini Mas. Tanya saya mana tadi? Mas Adi ya? Mas Adi lagi. Mas, arsalanya fa'ilnya mana Mas? Subjeknya mana? Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Arsala, mana? Ini kan fi'il Mas ya? Mana fa'ilnya? Domir mustatir Mas, sama kayak khalaqana razaqana. Kembali kepada siapa? Allah. Dia Allah mengutus kepada kita. Oke Mas, berarti arsal itu fi'il muta'addi atau lazim? Dia mengutus kepada kita. Berarti muta'addi atau lazim? Muta'addi. Mana objeknya berarti? Berarti bentuk objek ya? Objeknya mana Mas? Ayo, objeknya mana di situ? Namirna, betul nggak Mas? Hah? Yakin itu? Pak Adi? Mana objeknya Pak Adi? Ayo, karena arsala di sini kan fi'il muta'addi kan, ya, butuh objek. Pertanyaannya objeknya mana? Udah kelihatan di situ. Rasulan. Nah, Rasul ya, mana lagi kalau bukan itu? Dia Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Apa yang Allah utus? Siapa yang Allah utus? Rasul. Itu kan objeknya jawabannya. Gitu loh. Ya kayak tadi, caranya begitu. Ya. Makanya Rasul di sini nasab ya, harokatnya fathah. Karena sebagai apa? Objek fathah dia. Ingat kalau objek itu dia fathah harokatnya, nggak mungkin dhamma atau kasrah, nggak mungkin. Ya Rasulan sebagai objek. Nah ini nih, lanjut ya. Faman ata'ahu. Nah ini banyak, jadi Allah, kasih sayang Allah kepada kita, Allah utus seorang Rasul. Ya, seorang Rasul yang nanti akan membimbing kita. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang sebelumnya mereka dalam kondisi apa? Di atas kesesatan yang nyata. Maka termasuk nikmat yang sangat besar ketika Allah utus seorang Rasul. Dalam Al-Quran disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin ketika Allah utus seorang Rasul. Nah, Rasul inilah yang mengajarkan kita, Pak, yang membimbing kita, ya, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah membalas ya cintanya Rasul sebagaimana, apakah kita sudah membalas Rasulullah sebagaimana Rasul sudah sangat mencintai kita. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik. Ya, maka jangan terlewatkan untuk bersolawat, jangan malu untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Terus faman ata'ahu, maka barang siapa yang mentaatinya. Pertanyaannya Mas, ata'a di situ kan fi'il, betul ya? Ya, fi'il. Mas Denny,
Mana fa'ilnya mas? Fa'ilnya mana? Subjeknya mana itu? Subjek, objek, kan apa gitu kan? Subjek, objek. Kalau fi'il kan predikatnya, kata kerjanya. Ayo mas ini. Maka barang siapa yang mentaatinya, nya itu kembali kepada siapa itu? Dhamir hu? Allah. Allah atau Rasul ya Pak? Rasul ya Pak. Yang paling dekat aja, yang dekat Rasul ya. Maka barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka cukup pakai dhamir, nggak perlu pakai diulang, nggak usah. Faman atau ar-rasulah, nggak perlu. Cukup pakai dhamir, pakai kata ganti dhamir ya. Baik, pertanyaannya mas, ini mana subjeknya? Pelakunya atau a itu kan fi'il kan? Mana subjeknya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Masya Allah tuh Pak Edi. Dhamir mustatir ahsan tuh. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke siapa? Man. Man itu ya Pak. Barang siapa itu? Siapapun, siapa saja. Iya, man itu kembali ke man itu. Man kan isim itu. Isim apa sih? Isim syarat. Isim syarat. Barang siapa yang mentaatinya, berarti dhamir hu sebagai apa? Bukan kepada dhamir hu sebagai apa? Objek. Bagus. Objeknya itu dhamir apa namanya itu? Nasab muttasil sebagai objek. Barang siapa yang mentaati siapa? Dia, seorang Rasul tadi ya Pak. Nah itu. Ini kan berarti fi'il syarat nih. Jawab syaratnya mana ya Pak? Jawab syaratnya dakhalal jannah. Itu syarat, jawab syaratnya. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Itu jawab syarat. Berarti man di sini man syarat. Man ada 3 ya Pak. Dulu kita udah bahas ya. Ada man syarat, ada man istifham. Satu lagi Pak, apa ada? Nah, yang benar nggak ada soal man. Ayo apa lagi man satunya? Man mausul. Iya, ingat enggak? Ingat ya? Iya, man ada 3 dulu itu. Nah di sini mannya man syarat ini. Asmaul. Khair insyaallah. Istifham. Kalau istifham itu bertanya doang, Pak. Bertanya doang kayak man anta, siapa kamu gitu Mas ya. Untuk bertanya doang. Tapi kalau man syarat ini dia butuh fi'il syarat dan butuh jawabannya dalam satu kalimat ini nih. Barang siapa yang mentaatinya, jawabnya apa? Maka masuk surga. Ada jawabannya. Kalau man mausul apa ya Bang? Sama kayak alladhi maknanya, untuk menyambung kalimat. Kayak alladhi maknanya sama. Ingat ya, ada man syarat, man mausul sama man istifham. Nah ini contoh man syarat. Ya buku saya ya, udah kita pelajari ya. Ya ada man syarat. Kayak man jadda wa jadda. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah ini barang siapa yang mentaati Rasul maka dia masuk surga. Nah kali ini contohnya. Ada jawabannya dalam satu konteks kalimat Pak. Dalam satu kalimat sudah ada jawabannya. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Baik. Nah ini tanya lagi nih. Dakhala kan fi'il Mas ya? Mana fa'ilnya Mas? Ayo mana fa'ilnya? Nah, pokoknya kalau nggak kelihatan ya Pak, nggak ada di depan, berarti dia mustatir, udah tersembunyi. Mustatir tersembunyi Pak namanya Pak. Fa'ilnya tersembunyi, subjeknya. Takdirnya apa? Dhamir huwa. Kembali ke siapa tadi? Keman tadi, ya, keman tadi loh. Maka dia kalau jannah masuk surga. Berarti jannah sebagai apa?
objeknya, maf'ul bihnya. Berarti kalau di objek atau bacanya jannata ya, nggak boleh jannatu atau jannati, salah. Kalau jannatu atau jannati salah. Kemudian waman asahu, maka barang siapa yang memaksiatinya, yang bermaksiat kepadanya, yang menentangnya, dakhalan naro, maka dia masuk neraka. Ini sama ya. Jadi man di sini man syarat mendurhakai boleh tak? ya, bisa mendurhakai, maksiati, mengingkari, artinya bersama ya. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia masuk neraka. Naro ya, kayak tadi sama. Ini jawab syarat jadi man syarat. Man asahu dakhalan naro. Baik ya, jadi sama ini. Asahu sebagai apa tadi? Objek ya. Hu sebagai objeknya. Kemudian dakhala, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya wa kembali ke man. An-naro sebagai objek, sama kayak tadi. Baik, cukup ya Pak? Apa lanjut? Hah? Sudah malam ya? Kamu jadi ulama ya? Pak ya? Ya, Masya Allah ya. Semangat ya Pak ya. Sampai bisa baca kitab, Insya Allah ya. Semua ada prosesnya Insya Allah. Nikmati aja prosesnya Mas. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.